Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan aktivitas, tetapi sebelumnya mari bersaat teduh kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kemurahan-Mu hingga setiap hari Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya sebagai kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami, sehingga sepanjang hari aktivitas yang akan kami lakukan, kami berharap ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dan kami selalu melaksanakan firman Tuhan dalam setiap hari kami. Berkata-katalah ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Amin. Adapun tema renungan kita hari ini, no black record. Apa maksudnya no black record? Ini satu istilah yang menjadi pemahaman bahwa catatan kejahatan itu bisa direkam dalam sebuah catatan ataupun berkas yang menjadi pacuan atau panduan untuk dibuka saat-saat tertentu. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, saat ini kita sangat aktif, bahkan sangat akrab dengan dunia media sosial. Di media kita dapat membuka aib seseorang lewat apa yang ia posting di internet, baik itu melalui Facebook, WA atau WhatsApp, dan juga Twitter dan yang lain-lain. Ada catatan digital atau istilahnya jejak digital yang tidak mungkin terhapuskan, dan itu menjadi catatan hitam yang bisa kita ungkap kembali di dalam kehidupan ke masa depan. Serapi apapun ia menutupnya, tetapi teknologi bisa dirancang untuk menyimpan black record. Tapi manusia harusnya tidak. Manusia dirancang oleh Allah, dibentuk oleh Allah, seturut gambar dan serupa dengannya. Maka kita kenal Allah adalah kasih, harusnya kita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah juga dominan dan memiliki kasih. Di dalam Tuhan tidak ada kebencian atau dendam. Tidak ada black record di hati Tuhan. Maka jika Allah bersifat pendendam, maka ia akan mengingat semua kesalahan yang pernah kita lakukan dan menuntut balas. Tapi Allah adalah pengasih dan murah hati. Dia tidak mengingat-ingat segala kesalahan kita. Saat kita sungguh-sungguh mohon ampun dan bertobat dari kesalahan kita, Ia bersedia mengampuni dengan tuntas. Ia tidak pernah membangkit-bangkit kesalahan kita. Dalam firman Tuhan Mika 7 ayat 19 dikatakan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Apa maksudnya? Bahwa segala dosa kita telah diampuni Tuhan. Segala kesalahan kita yang menyakiti hatinya tidak pernah diingat-ingatnya. Terlebih ketika kita sudah memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat, maka segala pelanggaran kita akan dilemparkan ke tubir-tubir laut. Artinya sangat dalam dan tidak mungkin lagi untuk dibuka kembali. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, Allah menghendaki anak-anaknya, kita ciptaannya juga berbuat demikian. Kasih bukan hanya ketika kita tidak marah, tapi juga bersedia
untuk tidak menyimpan kesalahan ataupun dendam. Menyimpan kesalahan berarti menyimpan rekaman suatu kejadian untuk melakukan tindakan tertentu di masa mendatang. Saat kita menyimpan kesalahan seseorang, maka kita cenderung mendendam dan kita mudah menjadi mencurigai meski belum terbukti. Secara implisit kita mungkin suka menyindirnya. Kita suka menyindir orang-orang yang kita sangat kecewakan atau mereka yang membuat kesalahan kepada kita. Tapi itu bukanlah wujud kasih. Itu bukanlah segambar dan serupa dengan Allah. Kasih itu bersedia menutupi segala pelanggaran. Artinya bukan menutupi apa yang salah, tetapi di sana ada unsur pengampunan, pelepasan, keikhlasan untuk bisa memberi pengampunan. Sehingga kita percaya bahwa kesalahan tersebut dapat diubah menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kita mengharapkan kebaikan terjadi atas orang yang bersalah tersebut. Dan meski hal itu masih nampak seperti mimpi yang entah kapan akan terwujud, kita tetap sabar menanggung segala sesuatu. Untuk itu dalam Amsal 17 ayat 9, di mana Amsal 17 ini terkenal sebagai Amsal yang mengingatkan kita tentang persahabatan antara sesama manusia yang harus saling mengasihi. Dalam ayat 9 khususnya, ketika seorang sahabat dengan sahabatnya yang lain memiliki kasih, maka sebesar apapun kesalahan sahabatnya, ia pasti bisa mengampuni. Sebaliknya, ketika kita selalu membangkit-bangkit masalah, perkara yang sudah terjadi atau yang sudah lewat, kita menceraikan sahabat yang karib. Mungkin pernah kita mendengar istilah orang yang dulunya sangat akrab, konco, sahabat kental, tapi ketika ada satu masalah dan yang seorang selalu membangkit-bangkit masalah itu, walaupun yang seorang lagi sudah meminta maaf, hubungannya tidak akan pernah baik kalau kedua orang ini, kedua sahabat ini tidak saling memberi dan mengampuni. Untuk itu, di dalam ayat 9 bagian B ini merupakan perenungan bagi kita. Ketika kita tidak memberikan pengampunan kepada saudara, sahabat kita, kepada orang yang mungkin menyakiti hati kita, kita telah menceraikan sahabat yang karib. Maka Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Kita tidak berhak untuk tidak memberi pengampunan. Seperti dalam doa Bapa kami, ketika kita berhasil untuk mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita. Sebaliknya, apabila kita tetap menyimpan dosa dan kesalahan orang lain dan tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan dosamu. Ini firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita hari ini. Di dalam istilah lain dikatakan, if we really want to love, we must learn how to forgive. Jika kita sungguh-sungguh menginginkan atau memiliki kasih, kita harus belajar bagaimana bisa mengampuni. Omong kosong kalau kita berkata kita ini orang Kristen yang memiliki kasih, tetapi kita masih menyimpan dan membangkit-bangkit masalah perkara sahabat-sahabat kita. Sebaliknya, orang berintegritas mengatakan kasih, tetapi juga harus selaras dengan pengampunan yang diberikan. No black record. Jangan ada catatan hitam di hati kita tentang orang lain, tentang sahabat kita, tentang saudara kita. Karena Tuhan Allah sendiri sudah memberi pengampunan kepada kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu
dalam Amsal pasal 17 ayat 9, agar kami tetap menyatakan kasih yang sudah Allah tunjukkan bagi kami, yang sudah Allah curahkan bagi kami, sehingga kami bisa memberi pengampunan dan tidak membangkit-bangkitkan masalah perkara yang bisa menceraikan sahabat karib kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika sampai saat ini kami masih berat untuk mengampuni sesama kami masih berat untuk menerima sahabat-sahabat kami yang bersalah. Biarlah ya Bapa kami selalu berproses dalam firman Tuhan yang selalu membaharui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan juga untuk setiap hari Tuhan yang memberkati kami dalam pekerjaan, kesehatan, juga di dalam setiap pelayanan yang boleh kami laksanakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hari Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kami untuk belajar dalam firman Tuhan setiap hari. Berfirmanlah Tuhan di dalam hidup kami, karena kami juga rindu untuk mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Salam sehat Klasis Medan 1.